Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Alifiansa. Kali ini saya sedang melakukan analisis morfologi yaitu jenis kata dan perubahan kata yang terdapat dalam lirik lagu Sangatsu Kokonoka. Oke, seperti apa? Kita lanjut videonya. Penjelasan. Morfologi adalah salah satu tataran linguistik yang mengkaji tentang kata dan proses pembentukannya. Oke, dalam bahasa Jepang morfologi disebut dengan keitairong. Di dalam morfologi itu terdapat morfem dan kata. Nah, apa itu morfem? Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna dan yang tidak bisa dibagi lagi menjadi satuan bahasa yang lebih kecil. Nah, adapun 6 bagian besar dalam pembagian jenis kata dalam bahasa Jepang. Yang pertama adalah nomina. Nomina atau misi adalah kata benda yang berfungsi sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Verba atau doshi berfungsi sebagai predikat, mengalami perubahan bentuk dan dapat berdiri sendiri. Ketiga, adjektiva atau keishi mengalami perubahan bentuk dan dapat berdiri sendiri. Keempat, adverbia atau fukushi, yaitu kata keterangan, tidak mengalami perubahan bentuk. Copula atau jidoshi, yaitu verba bantu, mengalami perubahan bentuk dan tidak dapat berdiri sendiri. Yang terakhir adalah partikel atau joshi, yaitu kata bantu partikel. Perubahan bentuk kata dalam bahasa Jepang. Nah, di sini saya akan membedah pembentukan kata dan jenis katanya ya teman-teman. Jenis katanya itu saya sudah jelaskan pertama, dan perubahan bentuk kata yang terdapat dalam verba dan adjektiva dan nomina ya. Nah, jenis kata terdiri dari verba. Nah, verba perubahannya itu ada 6 macam, yaitu mizen kei, perubahan verba bentuk negatif, bentuk pengandaian, dan bentuk menyuruh. Yang kedua, renyoke, perubahan dalam bentuk sopan, bentuk sambung, dan bentuk lampau. Bentuk sopan yaitu mas, bentuk sambung yaitu te, bentuk lampau yaitu ta. Bentuk yang ketiga, sushikei, verba dalam bentuk kamus di akhir kalimat. Yang keempat, renteike, verba bentuk kamus sebagai modifikator atau terdapat di tengah-tengah. Yang kelima, keitaike, verba bentuk pengandaian. Yang keenam, meireike, verba dalam bentuk perintah. Nah, yang kedua ini pembentukan kata terbentuk dengan cara menggabungkan beberapa morfem bebas. Saya akan jelaskan di next video, di next slide ya. Nah, di sini terdapat Nah, di sini saya sudah menaruh lirik lagu Sangatsu Kokonoka dan jenis-jenis katanya. Saya tidak akan bedah di sini karena terlalu lama dan tidak akan masuk ke durasi video. Maka saya akan next dan menjelaskan apa itu nomina, apa itu adverbia, apa itu copula di next slide ini. Baik. Jenis kata partikel, adverbia, dan copula yang terdapat dalam lirik ya. Nah, saya mengambil beberapa lirik ya dalam Sangatsu Kokonoka di sini. Apa itu adverbia? Yaitu kata keterangan tidak dapat mengalami perubahan bentuk. Dan contohnya adalah manaka. Manaka itu tempat. Manaka tidak dapat berubah. Seperti naka, di dalam tidak akan berubah gitu kan. Nah, copula jidoshi. Yang kedua, copula jidoshi, yaitu verba bantu. Nah, verba bantu itu bermacam-macam minasang. Nah, di sini cuma ada satu ya, desho. Nah, desho itu terletak di akhir kalimat kata. Nah, di sini kenapa ada banyak? Saya menambahkannya di lirik sebelumnya gitu. Dan partikel, mungkin sebagai minasang sudah tahu apa itu partikel. Partikel itu no, de, wa, o, e, dan lain sebagainya. Ini yang terdapat pada lirik yang ada di samping. Kita next ya. Nah,
Di sini saya akan menjelaskan apa itu nomina. Nomina atau mesi. Nomina atau mesi adalah kata benda atau subjek atau objek yang terdapat pada kalimat. Nah, berikut adalah kumpulan nomina dan satuan morfemnya. Maka di sini saya akan membedah satuan morfem dalam satu nomina yang terdapat pada lirik Sangatsu Kokonoka. Yang pertama adalah sekai. Sekai terdiri dari dua kanji, yaitu se dan kai. Jadi dia ada dua morfem. Yang kedua, sentakumono. Sentakumono terdapat tiga morfem. Kenapa? Di sini terdapat penggabungan kata, yaitu gokosei, yaitu penggabungan tiga morfem isi. Yang pertama sentaku, yang pertama arau, dan yang kedua adalah sentaku, dan yang terakhir adalah mono. Yang ketiga adalah anata. Kenapa anata? Anata adalah bentuk subjek, dan dia adalah nomina masuknya. Dia bisa dapat berdiri sendiri. Jadi yang kesimpulannya adalah nomina objek atau subjek yang dapat bisa berdiri sendiri. Begitu minasang. Dan anata terdapat satu morfem saja. Lanjut kita ke adjektiva atau keiyoshi. Nah, adjektiva itu adalah kata sifat ya minasang. Ikeyoshi atau nekiyoshi itu sudah termasuk dalam adjektiva. Nah, di sini adalah okina. Kenapa terdapat tiga morfem? Nah, pada morfologi itu terdapat gobi dan gokang. Gobi itu adalah kanji satunya, sedangkan goka itu adalah hiragana di belakangnya. Mereka dihitung jadi dua morfem. Seperti itu minasang. Dan di sini adalah okina. Kan ada satu kanji, di sini ada kanji oki-nya saja dan hiragana ki dan na. Jadi terdapat tiga morfem. Kedua, suyoku, suyoi. Dia dari kata kanji suyo-nya sendiri dan berubah menjadi ku. Jadi dua morfem. Dan yang terakhir adalah nigiyaka. Kanji nigiya-nya saja dan hiragana ka di belakangnya. Jadi dua morfem. Dan kita lanjut ke ulasan yang terakhir, yaitu verba. Nah, tadi perubahan verba kan ada banyak ya, ada 6 macam. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Perubahan mizenkei dalam bentuk pasif atau reru. Nah, di sini adalah mitoremasta dari mitorimas. Ya, minasang, mitorimas berubah jadi mitoreru. Mitoremasta. Seperti itu. Yang kedua adalah renyukei, bentuk verba sopan dan sambung. Yang pertama adalah suzukimas. Kalau bentuk kamusnya itu suzuku ya minasang. Dan yang kedua adalah yonde dari yobimas, dari yobu. Kalau bentuk kamusnya yobu berubah menjadi ende karena dia adalah golongan kata kerja pertama. Yang ketiga, sushikei. Bentuk kamus di akhir kalimat. Ya, tachimas ya. Yaitu tatsu. Renteikei. Yang keempat, renteikei, verba bentuk kamus sebagai modifikator. Nah, dia itu terdapat di tengah-tengah. Sugiru. Ini bentuk kamus ya, minasang. Yang kelima adalah keiteikai, verba bentuk pengandaian. Pengandaian eba. Kalau. Nah, di sini adalah ageba. Dan contohnya lagi mungkin kalau misalkan saya sotoni ikeba, kalau saya pergi keluar, korega tabereba, kalau makan ini, itu bentuk pengandaian. Dan yang terakhir adalah mireikei, verba dalam bentuk perintah. Karena di lagu ini tidak ada bentuk perintah, karena dalam lagu ini adalah bentuknya liriknya sopan semua, maka saya akan mengganti lirik awal menjadi bentuk perintah. Nah, di sini saya mengganti yonde menjadi yobe. Yang tadinya sedikit sopan, jadi tidak terlalu sopan, jadi formal. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, mungkin banyak kurangnya dan banyak tidak mengerti. Mungkin kalau tidak mengerti, tolong di bawah komen, bisa komen. Dan yang terakhir, komen, like, dan subscribe, karena subscribe gratis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.